kenapa juga saya lebih menggunakan mesin rumput ya, karena ya di belakang saya ini saya tanami dengan tanaman pisang teman-teman. Lalu supaya lahan yang ada di sini tidak mubazir, kita bersihkan terus tapi tidak menghasilkan ya, karena jarak tanam cengkeh juga itu agak lumayan. Dibersihkan agar rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman cengkeh itu ya tidak mengganggu tanaman cengkeh kita, dan sehingga pemenuhan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman cengkeh itu bisa terserap baik, unsur makro dan mikro, sehingga ya tentunya ya biarpun tanpa pupuk ya, tanaman cengkeh kita bisa subur. Jadi itulah sebabnya kenapa Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video ini kembali saya ingin berbagi ya tentang bagaimana merawat tanaman cengkeh. Ya seperti di video-video sebelumnya, di sini tadi kita sudah membersihkan tanaman cengkeh dengan menggunakan mesin rumput ini teman-teman. Menggunakan mesin rumput. Kunci utamanya sebenarnya ya di video sebelumnya juga sudah saya sampaikan ya beberapa kali, bahwa kunci utama sebenarnya merawat tanaman cengkeh itu ialah, yang pertama adalah bagaimana tanaman cengkeh ini harus tetap bersih teman-teman. Jadi minimal ya 3 kali setahun dibersihkan agar rumput-rumput yang ada di sekitar tanaman cengkeh itu ya tidak mengganggu tanaman cengkeh kita, dan sehingga pemenuhan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh tanaman cengkeh itu bisa terserap baik, unsur makro dan mikro, sehingga ya tentunya ya biarpun tanpa pupuk ya, tanaman cengkeh kita bisa subur. Jadi itulah sebabnya kenapa kita harus rajin membersihkan tanaman cengkeh kita ini. Salah satunya itu tadi karena memang ya perkembangan tanaman cengkeh ini ya cukup memakan waktu yang lama, bisa sampai 5-7 tahun baru bisa menghasilkan. Jadi kalau kita bisa menjaga tanaman cengkeh kita ini tetap bersih ya, saya kira pertumbuhannya bisa lebih cepat lagi. Seperti itu teman-teman. Dan di video yang lain juga sudah saya sampaikan agar bagaimana kita sebagai petani cengkeh ini bijak dalam menggunakan herbisida. Makanya saya sering-sering menggunakan mesin rumput ya. Kalau bisa ya mesin dibabat secara manual atau dengan menggunakan mesin rumput itu lebih bagus teman-teman, karena menjaga agar struktur tanah itu tetap subur ya. Pengalaman ya di kebun cengkeh kami itu di sini ya tidak pernah memupuk dan itu yang akan saya terapkan ya. Nantilah kita akan coba pupuk ya dengan menggunakan pupuk organik. Sudah juga saya kasih tutorial bagaimana membuat pupuk agar berbuah lebat, dan nanti kita lihat hasilnya ya. Tahun kemarin sudah kita aplikasikan ya. Mudah-mudahan di tahun ini bisa berbuah, karena sebenarnya juga faktor utama dalam tanaman cengkeh itu bisa berbuah lebat itu ya, kalau saya lebih kepada faktor cuaca ya. Kalau dia ada kemarau, musim kering, ya bisa bagus buahnya cengkeh. Karena itu berdasarkan pengalaman di 3 tahun terakhir ini curah hujan tinggi ya, buah cengkeh tidak banyak. Jadi itu ya. Jadi kita sebagai petani itu harus banyak sabar, banyak perlu belajar ya. Ya kalau saya yang berbagi ya, tanaman cengkeh itu adalah tanaman tropis. Dia butuh 7-8 jam per hari sinar matahari. Kalau tidak ya otomatis mempengaruhi buahnya. Perawatan seperti apa ya, makanya saya banyak sharing ya, banyak bagaimana kita berbagi ya, semoga bisa bermanfaat ya. Jadi itu ya, tanaman cengkeh juga itu apalagi kalau tanaman kita baru menanam punya lahan ya, banyak sabar, karena tanaman cengkeh itu ya kalau saya
sendiri itu berpendapat bahwa tanaman cengkeh itu bisa dinikmati pada usia 7 tahun setelah tanam. Kalau 5 tahun ya sudah mulai berbuah lah. Tapi tidak banyak itu pastinya. Di 6 sampai 7 ya. 7 masuk di tahun ke-7 ya sudah bisa dinikmati. Ada hasilnya. Itu pun kalau curah hujan yang bagus. Ya, seperti itu teman-teman. Jadi di tanaman cengkeh saya ini ada di belakang ini ya. Kenapa juga saya lebih menggunakan mesin rumput ya, karena ya di belakang saya ini saya tanami dengan tanaman pisang teman-teman. Sistem jalur-jalur supaya lahan yang ada di sini tidak mubazir, kita bersihkan terus tapi tidak menghasilkan ya, karena jarak tanam cengkeh juga itu agak lumayan 7 sampai 8 lah kalau lahan yang datar. Videonya juga sudah saya sampaikan di beberapa bulan yang lalu, mungkin tahun lalu ya, sudah saya sampaikan jarak tanam cengkeh yang baik. Itu makanya ya di tanaman cengkeh di sini ya supaya tidak mubazir ya kita bersihkan dengan mesin rumput, karena ada tanaman pisang. Kita tidak mau menggunakan herbisida, bukan tidak mau ya, kalau bisa ya kita bijak menggunakan herbisida agar struktur tanah tetap terjaga. Kalau bisa pemupukan menggunakan pupuk organik seperti itu teman-teman. Jadi di sini saya menggunakan sistem jalur teman-teman. Ini dia, kita bersihkan dengan menggunakan sistem jalur. Jadi jalur yang ini saja yang kita bersihkan, jalur yang dilalui cengkeh, tanaman cengkeh bang kita bersihkan seperti itu ya. Jadi petani cengkeh itu harus banyak sabar, banyak belajar agar ya bisa mendapatkan hasil yang maksimal seperti teman-teman. Ini tanaman cengkeh kita, ini jalurnya kita kasih tanaman pisang agar ya tanaman cengkeh kan tidak bisa langsung dinikmati hasilnya, artinya tidak bisa dimakan langsung, tidak bisa dikonsumsi langsung. Makanya kita tumpang sari dengan tanaman yang bisa dinikmati di rumah, dalam artian dinikmati bisa dikonsumsi langsung lah, seperti pisang dan lain-lain. Seperti itu teman-teman, kita bersihkan sistem jalur menggunakan mesin rumput agar menjaga struktur tanah, bijak menggunakan herbisida. Ya sharing untuk hari ini ya, seperti itu yang saya bagikan di video ini ya. Kita ini ya, semoga di tahun ini ya, kemarin kan curah sinar mataharinya sudah lumayan, mulai bulan 7 sampai akhir bulan 7, 8, 9, ada 3 bulan lah. Kita berharap semoga cengkeh tahun ini bisa berbuah lebat, karena faktor cuaca juga itu sangat mempengaruhi tanaman cengkeh bisa berbuah lebat. Seperti itu teman-teman.